Engkau Bapa kami Tuhan yang sangat mengenal akan setiap pribadi kami, Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang sangat seperti Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di kesempatan saat ini Tuhan, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, cari karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini janji kami Tuhan, kami mau setia mengiring Engkau. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Sambil angkat tanganmu katakan sama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar kami berharap, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini aku Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
besar ku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sudah siap ya? Sudah ditunggu-tunggu? Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan? Wow, luar biasa anak-anak ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan lagi. Siapa yang suka belajar firman Tuhan? Wow, hebat ya. Nah, hari ini kita akan belajar anak-anak satu judul firman Tuhan ya. Judulnya pisahkanlah dirimu. Ayatnya ada di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Yuk, Tante tunjukkan ayatnya ya. 2 Korintus 6 ayat 17. Kita sama-sama baca ya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka kamu akan maka aku akan menerima kamu. Maaf ya, aku Tuhan akan menerima kamu ya. Nah, ini ayatnya anak-anak ya yang akan kita pelajari bersama-sama. Ada satu cerita di dalam Alkitab yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu pisahkan dirimu? Ya, memisahkan, dipisah ya. Nah, dijauhkan gitu ya. Nah, ada cerita di dalam Alkitab anak-anak ya, di dalam Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29. Anak-anak yang atau adik-adik yang sudah bisa baca ya, yang sudah SD bisa baca, bisa dilihat lagi nanti ceritanya di situ ya. Nah, Tante mau kasih tahu ceritanya ya. Yuk. Nah, waktu itu kota Sodom dan Gomora itu kejahatannya sudah sangat-sangat jahat anak-anak. Orang-orangnya itu sudah sangat banyak sekali dosanya. Ya kan? Dan Tuhan tidak senang pasti ya. Nah, lalu diberitahukan ya kepada Bapak Abraham ya. Kalau adik-adik lihat cerita sebelumnya, nah Tuhan sudah kasih tahu, beritahu kepada Bapak Abraham ya kan.
Aku akan memusnahkan, menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Dalam cerita yang berikutnya, Bapak Abraham minta tolong Tuhan, menawar ya. Tante tidak akan ceritakan itu ya, tapi tante mau ceritakan bagaimana Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora beserta orang-orangnya yang banyak berbuat jahat itu, anak-anak ya. Nah, yuk, akhirnya malaikat itu datang ya ke kota Sodom dan Gomora ya, itu nama tempat, anak-anak ya. Nah, di sana kenapa Bapak Abraham sedih? Karena di sana ada Lot, keponakannya ya, ada keluarganya yang di situ. Nah, beneran anak, ketika malaikat itu datang, di Alkitab itu dituliskan di kota Sodom dan Gomora, nah ada Lot di sana ya, sedang duduk di pintu gerbang ya. Nah, lalu Lot mengajak dua malaikat itu untuk masuk ke rumahnya ya, dan disediakan makanan. Wah, diajak makan di situ ya, malaikat Tuhannya, ya kan? Nah, beserta dengan keluarganya Bapak Lot ya. Nah, lalu Lot bilang, biarlah bapak-bapak menginap di rumah ya. Harusnya malaikatnya enggak mau ya, tapi Lot mengajaknya. Akhirnya kedua malaikat itu tinggal ya malam itu di rumahnya Bapak Lot ya. Nah, tiba-tiba orang-orang Sodom dan Gomora, ingat anak-anak, orang-orang di kota Sodom dan Gomora itu orang-orang yang jahat. Kejahatannya itu sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan, ya kan? Nah, mereka memukul-mukul pintunya ya. Nah, pintu rumahnya Lot, dan meminta mau menangkap kedua malaikat itu, ya. Nah, tapi oleh Lot dilindungi dua tamunya ini, ya kan? Nah, di Alkitab nanti anak-anak kalau bisa baca lagi lebih lanjut ya. Nah, semua orang-orang ini marah, minta kedua orang itu dikeluarkan ya. Nah, Tuhan atau malaikat Tuhan ini melindungi. Lotnya ditarik masuk ke dalam rumahnya, dan mata orang-orang ini dibuat buta, ya kan? Jadi nggak menemukan mana pintunya. Mereka tidak bisa menemukan pintu rumahnya Lot, padahal sudah ada di depan rumahnya Lot, ya kan? Nah, lalu malaikat itu menyampaikan kepada Lot ini, anak-anak gambarnya ya, orang-orang jahat ini, orang-orang di kota Sodom ini mereka dibuat buta ya, tidak bisa menemukan pintu rumahnya. Nah, lalu malaikat Tuhan memberitahukan kepada Lot, hari ini keluar, ada lagi nggak keluargamu yang lainnya yang hari ini kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan ya. Nah, Lot bilang ada kedua menantuku ya. Nah, kedua calon menantuku ada. Nah, lalu diajak, tapi sayangnya menantunya ini tidak mau diajak keluar ya. Mereka lebih senang tinggal bersama-sama dengan orang-orang jahat itu. Tapi Tuhan mengasihi Lot karena doanya atau permintaannya Bapak Abraham ya. Nah, malaikat ini memberitahu Lot, ayo segera. Nah, Lot dan dua orang anak perempuannya dan istrinya diajak. Lot ini masih berlambat-lambat gitu. Akhirnya tuh malaikat ini pegang tangannya Lot dan diajak keluar semuanya ya. Nah, ada 4 orang itu ya. Mereka yang diselamatkan oleh malaikat ini ya. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Benar ya. Nah, karena begitu jahatnya orang-orang di kota itu, Tuhan benar-benar menghancurkan dengan
hujan belerang dan api. Jadi semua orang yang ada di kota itu tidak ada satupun yang terselamatkan kecuali Lot dan keluarganya. Lot, istrinya, dan 2 orang anak perempuannya itu, ya kan? Nah, lalu mereka pergi kan keluar. Nah, Tuhan menolong keluarganya Lot. Ya, Tuhan masih mengasihi keluarganya Lot karena doanya Bapak Abraham tadi ya. Nah, Lot masih nawar, oh nanti kalau aku bisa dikejar ini sama orang-orang itu. Wah, banyak sekali ya alasannya Lot. Sampai di suatu tempat ya. Nah, diberitahu oleh malaikatnya, jangan menoleh ke belakang, harus cepat-cepat lari, jangan berhenti. Itu perintahnya, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Loh, harus cepat-cepat keluar ya, segera keluar. Nah, tapi kalau adik-adik pernah dengar ceritanya ya, istrinya Lot ini hatinya masih kepengen kembali lagi, masih kepengen melihat, masih pengen ke kota yang jahat ini ya, hatinya terikat di situ. Wah, sayang sekali. Tadi perintahnya apa? Tidak boleh menoleh ke belakang, tidak boleh berhenti, ya kan? Nah, ternyata berhenti. Istrinya Lot ini berhenti, adik-adik, ya kan? Ternyata menoleh ke belakang, ya kan? Dan jadilah tiang garam. Di dalam Alkitab itu dituliskan seperti itu. Tidak mau taat, ya kan? Bagaimana dengan Lot dan kedua anaknya selamat karena mereka mau mendengarkan dan akhirnya mereka selamat dari hukuman, ya kan? Nah, adik-adik, kita akan lihat sama-sama ya, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Kita ini manusia, kecenderungannya atau lebih sukanya itu untuk berbuat dosa, ya kan? Lebih senang untuk berbuat dosa, ya. Nah, dosa apa sih yang pernah dilakukan? Mungkin pernah bohong kata-katanya, ya kan? Tidak mengucapkan atau menyampaikan yang benar, ya kan? Nah, mungkin juga mencuri loh, mengambil tanpa izin, apapun itu bendanya, punya siapapun itu, kalau diambil tanpa izin itu namanya mencuri, ya kan? Nah, coba adik-adik bisa lihat gambar-gambarnya. Mencuri itu tidak hanya mengambil barang saja loh, tapi ketika ulangan, adik-adik yang sudah sekolah, ketika ulangan lalu juga melihat pekerjaan teman, loh itu juga namanya mencuri loh adik-adik ya. Kira-kira Tuhan suka gak ya kalau kita lakukan itu? Iya, benar sekali. Tuhan tidak suka ya kalau kita melakukan hal itu, mencuri, bohong, atau bertengkar. Ya, atau bertengkar dengan saudara, dengan teman. Nah, sekarang adik-adik sudah mulai sekolah kan, datang ke sekolah kan. No, bertengkar boleh nggak ya? Iya, tidak boleh. Atau mengganggu teman, mengolok teman, ya kan? Nah, mentertawakan teman, itu boleh nggak ya? Tidak. Iya anak-anak, itu tidak boleh. Anak-anak sudah tahu ya. Nah, apalagi ya, kalau diberitahu oleh orang tua nggak mau nurut. Kalau diberitahu membantah atau menangis, diberitahu tidak boleh melakukan sesuatu, menangis supaya dituruti kemauannya.
Oh, boleh tidak ya? Iya, sudah pinter itu anak-anak, tidak boleh. Atau terikat dengan HP-nya. Ya, dengan handphonenya terikat sekali. Ingat, HP itu kalau digunakan dengan baik tidak masalah. Ya, nah bisa untuk belajar. Ada sekolah, kita anak-anak yang sekolah membutuhkan HP, ya kan? Nah, tugas-tugas mungkin ya dari gurunya bisa kadangkala melalui HP, ya kan? Nah, tapi kalau kita sudah terikat tidak bisa mengatur waktu dengan baik, nah itu yang salah. Ya. Nah, ini semua Tuhan tidak suka. Dosa. Ya kan? Ini semua Tuhan tidak suka. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah pisahkanlah dirimu. Tante beri tanda panah keluar. Artinya apa? Memisahkan diri. Kalau tahu itu dosa, kalau tahu itu bohong, mencuri dan lain sebagainya, itu tidak baik, itu dosa dan Tuhan tidak suka. Tuhan bilang pisahkanlah dirimu, keluar. Ya, Tuhan mau keluar seperti Lot. Nah, Tuhan mengasihi Lot dan keluarganya. Tuhan mau Lot keluar dari situ. Pisahkan dirimu. Jangan ikut-ikutan. Ya. Nah, ini anak-anak ya. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Keluar. Keluar kalau sudah tahu itu jelek, sudah tahu itu dosa, keluar. Ya. Nah, kenapa? Ya kan? Kita harus keluar. Kita sudah tahu kalau itu dosa. Kita sudah tahu kalau bohong itu dosa dan lain sebagainya. Contoh-contoh tadi itu sudah cukup jelas, ya kan? Karena Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk menghapuskan, untuk melepaskan kita dari dosa, ya, supaya dosa kita tuh dihapuskan. Nah, kalau kita melakukan lagi, kira-kira Tuhan senang tidak ya? Iya, anak-anak. Ya, Tuhan tidak senang. Tuhan sudah mati. Tuhan tidak bisa diulangi lagi, disalibkan lagi. Tidak bisa, Tuhan sudah melakukannya dan dosa kita sudah dihapuskan. Jangan berbuat lagi yang jelek itu, yang dosa itu. Jangan berbuat lagi. Kita mau hargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menghapuskan dosa kita. Sudah dihapus itu dosanya. Jangan dibuat lagi, jangan berbuat lagi, ya kan? Sehingga hati kita jadi hitam lagi. Ya, ada dosa lagi, simpan dosa lagi. Dosa kita sudah dihapuskan, puji Tuhan, ya. Dosa tante, dosa anak-anak semuanya sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus dengan darah Yesus, dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, sebab itu Tuhan mau kita keluar. Ya, kalau dulunya bohong, pernah bohong, sekarang katakan yang benar. Ya, kalau dulunya suka mengolok teman, kalau ada temannya mungkin secara fisik kaki atau tangannya, ya kan, tidak sama dengan kita, ada kelemahan. Nah, kita tolong, kita tidak mengolok-ngolok, loh kamu. Nah, tapi kita mau tolong ya, ketika ulangan kerjakan dengan jujur. Ya, lakukan, kerjakan dengan jujur, pasti Tuhan tolong, berikan hikmat, kepandaian. Adik-adik sudah belajar, Tuhan berikan kemampuan untuk bisa mengerjakan dengan baik. Hasilnya pasti bagus kalau Tuhan tolong. Ya, tidak lagi melihat mencuri, hasilnya teman, ya, pekerjaannya teman. Sekarang taat. Kalau dulu suka tidak mau taat, tidak hormat pada orang tua, sekarang mulai hormat, belajar untuk hormat orang tua, diberitahu mau dengarkan, ya kan? Lalu dengan teman
juga bisa mengasihi, ya kan? Bisa sayang sama temannya, nggak lagi bertengkar, tidak perlu lagi berebut dengan teman, dengan saudara, ya kan? Nah, juga mulai belajar bijaksana, sudah dilepaskan. Kalau dulu terikat dengan HP-nya, sekarang sudah dilepaskan oleh Tuhan, sudah dihapuskan dosa kita, tidak lagi terikat dengan HP, ya. Ada batasannya, punya waktu-waktu tertentu, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu ini yang baik. Adik-adik, pisahkan. Yang lama tadi, yang jelek sudah kita tinggalkan. Kita mau memisahkan diri, kita mau lakukan hal yang baik, ya. Tidak usah ikut-ikutan, adik-adik, ya. Nah, itu adik-adik. Jadi, kita akan lihat, ya kan? Kita akan lihat bahwa kita mau melakukan hal itu semuanya, ya. Oke? Nah, adik-adik, kalau kita sudah tahu hal yang jelek tidak kita lakukan lagi dan tidak perlu ikut-ikutan, ya. Nah, no turning back. Jangan kembali lagi. Jangan lihat lagi yang jelek itu, tidak usah dilihat lagi, ya. Nah, seperti itu, ya. Ayo, pelajaran apa ya yang bisa kita pelajari hari ini? Yang pertama, Tuhan Yesus sudah menebus atau menghapuskan dosa kita dengan mati di kayu salib. Ya, kita akan ingat itu akan kasihnya Tuhan. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, yang kedua, kita tidak kembali lagi, no turning back. Ya, tidak kembali lagi, tidak mau ikut-ikutan lagi. Ya. Oke? Mau ya? Lalu yang ketiga, kita akan belajar. Ada akibatnya loh. Kalau kita terus-terusan melakukan dosa, ada akibatnya. Kalau kita terus kembali, terus mau kepingin kembali lagi, terus lagi mau melakukan hal yang tidak baik lagi, Tuhan ada batasnya, ya, ada waktunya, ada akibatnya kalau kita tidak mau benar-benar memisahkan diri, ya. Nah, Tante percaya kita mau sama-sama belajar, anak-anak, Tante, ya. Nah, adik-adik semuanya juga kita mau sama-sama belajar memisahkan diri, ya. Tidak kembali lagi, tidak ikut-ikutan lagi. Mau adik-adik? Mau ya? Oke, sekarang kita mau lihat ayat hafalan kita, ya. Dari 2 Korintus itu tadi, tapi Tante ambil yang bagian A-nya saja, ya. Yuk kita sama-sama baca ya ayat hafalannya ya. 2 Korintus 6 ayat 17a. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, ya. Nah, ini ayat hafalan kita. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, ya. Dari mereka siapa? Dari orang-orang atau mungkin teman-teman kita ada yang belum kenal Tuhan, yang melakukan hal yang jelek, ya kan? Atau yang sudah kenal Tuhan tapi melakukan hal yang jelek. Kita tidak ikut-ikutan, kita mau jadi berkat buat mereka, ya. Yuk kita mau nyanyi ya. Kita mau nyanyi lagu. Mungkin ada yang pernah dengar lagu ini atau yang belum pernah. Ayo kita sama-sama. Yang sudah pernah kita mau nyanyi ya dengan suara yang lebih keras. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama ya. I have decided to follow Jesus. Kita sudah putuskan, kita percaya Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan Yesus.
dosa kita sudah dihapuskan, kita tidak mau lagi melakukan yang kemarin, yang jelek-jelek. No turning back, ya, tidak kembali lagi, tidak ikut-ikutan lagi, karena sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Pisahkan diri, ya. Kita mau sama-sama ya, nanti nyanyikan ya. Kalau yang sudah bisa boleh nyanyi dengan lebih keras. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, Ibu tidak ada yang still I will kita sendiri terpisahkan, tapi kita tetap mengikut Yesus, ya. Tidak ikut-ikutan lagi, ya. Kita bisa jadi berkat, jadi terang. No turning back, no turning back, no turning back, Tidak kembali lagi ya. turning back. Ya, puji Tuhan. Ingat ya, sekali kita mengambil keputusan, sekali kita mau ikut Tuhan Yesus, no turning back, tidak kembali lagi. Kita mau memisahkan diri kita, ya. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Siapa yang mau sungguh-sungguh, yang mau hidupnya dipisahkan, tidak lagi berbuat dosa, ya. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan sudah tolong dan Tuhan sudah mengampuni kami dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak lagi berbuat dosa. Kami bisa memisahkan diri. Tuhan, kami tidak ikut-ikutan lagi, tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, sungguh-sungguh mau melakukan firman-Mu, sekalipun sendiri, sekalipun tidak ada teman-teman yang lain yang masih berbuat dosa, kami tidak mau ikut-ikutan. Kami mau tetap ikut Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, berkati kami semuanya, berkati sekolah kami, berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami setiap hari, kami bisa berjalan, kami bisa terus taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semuanya ya.